Shalom semuanya, perkenalkan saya Kevin Chiu, mengembalakan gereja JK Overflow, dan di sini di samping saya ada satu orang yang saya hormati, beliau bernama Pastor Hariri ya. Nah, beliau ini memiliki dua gelar doktor ya, satu di bidang medis ya, yang di saat ini berlokasi di rumah sakit di LA ya. Terus satu lagi gelar dokter di bidang psikologi ya, psikologi. Nah, tadi saya pas sama Pastor Heri di jalan di mobil nih, kita mendiskusikan sesuatu yang menarik. Bagaimana ceritanya begini, ya. Di tahun 1991 saat Pastor Heri melakukan pelayanan di bidang anak muda ya, di mana saat itu di JKI Downey ya Pastor ya. Nah, di situ ada hal menarik mengenai anak-anak rebel di sana, ya. Memang rata-rata anak rebel, anak-anak muda yang mencoba melawan aturan, tapi ada satu orang yang udah sempat masuk penjara, dimentorin sama Pastor Harry, dan di beberapa tahun ini ketemu lagi di usianya 60 tahun. Saat bertemu sama Pastor, dia bilang bahwa dia menyesal. Dia menyesalkan masa mudanya dan kenapa dia dulu seperti itu, rebel dan sebagainya. Tapi yang menarik adalah bagaimana penyesalannya terjadi di usia ke-60. Teman-teman dan Bapak Ibu Saudara terkasih, mungkin ini kelihatannya hal yang biasa terjadi, penyesalan selalu datang terlambat. Tapi apakah alasan kenapa seseorang anak muda sampai nggak mau mendengar nasihat, sampai menjadi rebel, sampai nggak mau mendengar mentor, kakak rohani, bahkan orang tuanya, dan baru bertobat di usia ke-60? Mungkin saya izin tanya kepada Pastor Hari ya. Jadi sebenarnya itu bagaimana ya Pastor ya? Kok bisa terjadi sampai seseorang itu bersikeras hatinya dan pikirannya sampai sejauh itu? Oke. Segala sesuatu terjadi karena ada latar belakangnya. Jadi ada alasan di balik rebel itu sendiri. Rebel itu sendiri ingin menunjukkan ke depan bahwa dia memiliki kuasa, dia powerful, dia seseorang yang berani, dia seseorang yang ingin mengambil keputusan dan ingin ke depan mendapatkan pengakuan dari umum. Nah, ini simpelnya seperti ini. Orang-orang yang seperti demikian kalau kita lihat adalah orang-orang yang tertolak di dalam rumah tangganya sendiri, dan karena itu dia tidak menikmati kasih sayang daripada orang tua. Anak-anak yang dikasihi dengan sepenuh hati di dalam rumah tangga tidak akan macam-macam mencari kasih dari pihak luar. Nggak akan terjadi sesuatu seperti itu. Dan Alkitab juga mengatakan, jika sekalipun ada ibu yang melupakan anaknya, aku, kata Tuhan di kitab Yesaya, tidak akan pernah melupakan orang-orang seperti ini. Nah, simpelnya seperti ini. Di dalam hidup ini penuh dengan pilihan. Bahwa kita ditolak, kita tidak dikasihi di dalam keluarga, itu di luar kekuatan atau di luar kuasa kita untuk dapat menentukannya. Itu pilihan dari orang tua kita, pilihan dari masyarakat, pilihan daripada teman-teman. Pilihan kita adalah untuk tidak terluka. Pilihan kita adalah untuk tetap maju dan tidak dihalangi oleh hal-hal yang seperti demikian. Saya ingat sebuah contoh, Brian Warner, seorang anak muda dengan perawakan kurus kering, muka jerawatan, masuk ke gereja, dicuekin. Tidak dilayani, baik oleh gembala maupun oleh para jemaat. Dia tersingkirkan, dibiarkan sendirian, tidak diacuhkan. Setelah 3 bulan, Brian Warner ini mengambil tindakan negatif. Dia meninggalkan gereja dan berpikir, aku tertolak, aku harus memiliki identitas yang baru. Dia akhirnya menciptakan sebuah band, ya, dan mengganti namanya dari Brian Warner menjadi Marilyn, bukan Monroe karena itu wanita dan sudah meninggal, Manson. Jadi Marilyn Manson, sebuah grup rock yang banyak mempengaruhi anak-anak muda, ya. Bahkan anak-anak teman-teman SMA pada waktu itu di Columbine di Amerika membunuh teman mereka sendiri, yaitu para mereka yang merupakan fans daripada Manson ini, band Manson ini, melakukan pembunuhan terhadap anak-anak SMA rekan-rekan yang ada di sana. Ini pengaruhnya. Bayangkan,
jika Brian Warner nama aslinya ini mengambil tindakan yang positif akibat diterima di sebuah gereja, diterima oleh teman-teman anak-anak muda yang berada di gereja, bukankah ini merupakan sebuah keuntungan yang menarik sekali karena dia dapat mempengaruhi begitu banyak orang dalam bidang kejahatan. Dia sendiri memberikan nama sebagai antikristus. Dia menamakan dirinya antikristus, ya. Nah, bayangin kalau dia bisa berpikir secara positif bahwa dia tidak berdaya terhadap perilaku pendeta ataupun teman-teman gereja, tapi dia mempunyai kuasa untuk melanjutkan kehidupannya dengan mencari jalan yang lain di gereja yang lain atau bimbingan daripada orang-orang lain, hasilnya akan sangat positif. Jadi, sesuatu yang ingin saya katakan pada pagi hari ini sebagai solusinya adalah kita bebas menentukan apapun berdasarkan free will yang diberikan kepada kita, tapi kita tidak bebas daripada konsekuensi akibat daripada pilihan kita itu. Jadi yang terbaik itu adalah kita diam di dalam pilihan yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan yang tercantum di dalam Filipi 4 ayat ke-8. Saya rasa begitu. Terima kasih, jadi luar biasa sekali ya. Alasannya adalah karena mereka tertolak, kekurangan kasih. Tetapi baik lagi itu bukan sebuah alasan juga, karena setiap kita punya pilihan. Dan pilihan yang harus diambil tentunya adalah pilihan kita tetap dekat dengan Tuhan dan pilihan yang benar. Oke, terima kasih semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pastor Heri. Shalom. Bye.